warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang IPA ya. Sebelum dimulai, mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Selesai. Nah, apakah hari ini ada yang gak masuk? Oh, Nisa. Orang tuanya udah WA ibu ya, katanya Nisa sakit. Kita doain semoga Nisa tetap sembuh ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari IPA, yaitu tentang sifat-sifat bunyi. Ada yang tahu apa itu bunyi? Boleh kamu yang di belakang, Tina? Apa itu bunyi? Ya, betul. Nah, coba ada yang lain yang mengetahui bunyi itu apa? Bunyi itu suara, betul. Ada yang lain yang tahu apa itu bunyi? Bunyi itu bisa, oh iya, bunyi itu bisa didengar oleh telinga kita. Ya, betul banget. Ada yang lain? Oke, kalau gitu kita simpulkan ya bersama-sama apa itu bunyi. Bunyi itu gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bunyi, ibu akan melihatkan ini. Ada yang tahu apa ini? Ya, ini angklung. Angklung itu berasal dari mana? Ya, Jawa Barat. Dari provinsi kita. Ini berasal dari Bandung. Apabila kita menggerakkan alat musik ini seperti ini, nah, maka akan mengeluarkan bunyi. Begini ya, memainkan alat musik ini. Setelah kita mempelajari bunyi dan alat musik ini, coba ada yang tahu gak apa itu sifat-sifat bunyi? Boleh Risma, apa itu sifat-sifat bunyi? Oke. Nah, coba yang di depan, sifat-sifat bunyi itu apa? Ya, betul sekali. Ya, sifat-sifat bunyi itu yaitu gelombang bunyi memerlukan medium. Itu yang pertama. Gelombang bunyi yang memerlukan medium itu karena bunyi itu merupakan gelombang yang bergerak. Maka dalam pergerakannya, gelombang bunyi memerlukan media penghantar. Nah, contohnya itu adalah astronot yang dari luar negeri atau dari Indonesia misalkan keluar angkasa yang hampa udara di angkasa tersebut. Di ruang hampa udara itu bunyi tidak dapat terdengar, jadi kayak bunyi itu nggak ada sama sekali suara yang masuk ke telinga manusia itu. Nah, yang kedua, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Itu sifat-sifat bunyi yang kedua. Bunyi itu dapat dipantulkan. Coba kita pada saat di ruangan yang kosong, ketika kita berbicara atau teriak, itu akan ada suara lagi gitu. Kalau misalkan kita berada di tebing atau di mana, suara kita itu akan memantul sendiri. Setelah kita mengatakan itu, akan ada suara lagi yang keluar gitu. Mantul itu sama dengan bergema. Jadi ketika kita suaranya keras di ruang kosong, itu akan ada gemaknya atau yang tadi ibu jelaskan. Nah, yang ketiga sifat-sifat bunyi itu adalah gelombang bunyi dapat dibiaskan. Contohnya itu seperti petir. Petir itu lebih keras didengar ketika malam hari ketimbang siang hari. Itu karena suhu udara pada siang hari itu lebih dingin dibandingkan pada malam hari. Nah, karena siang hari itu panas, yang menyebabkan bunyi mengalami pembiasan, sehingga suara yang dihasilkan tidak lebih keras. Nah, yang keempat yaitu gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal yang tadi ibu jelaskan apa itu bunyi. Nah, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar yang sama dengan getarannya. Jika arah gelombang ke arah kanan, maka gelombang bunyi ini akan merambat ke arah kanan sampai mengecil dan kemudian habis atau tidak terdengar lagi gitu. Seperti ombak. Kalau kita di pantai, ombak
akan suaranya besar gitu. Lama-lamaan akan mengecil dan tidak ada. Yang kelima, yaitu ada gelombang bunyi mengalami pelenturan. Contohnya, yaitu ketika kita mendengar suara mesin di mobil belokan. Meski kita belum melihat mobilnya, tapi terdengar suaranya. Itu namanya gelombang bunyi mengalami pelenturan. Yang keenam, gelombang bunyi mengalami perpaduan. Contohnya yaitu ketika kita memakai handsfree atau sedang menyetel lagu. Suara 1 dan suara 2 akan memisahkan. Nah, itu dinamakan gelombang bunyi mengalami pelenturan. Nah, itu beberapa sifat-sifat bunyi. Nah, coba sekarang kalian diskusikan bersama teman-teman sifat-sifat bunyi dan contohnya yang belum Ibu jelaskan tadi. Ditulis di kertas lembar. Intinya pengertiannya itu apa dan contohnya itu apa. Setelah itu kita diskusikan di depan kelas bersama kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya, semuanya sudah mengerti kan apa itu sifat-sifat bunyi. Dan tadi sudah bersama kelompoknya maju ke depan menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi. Coba sekarang Ibu ingin menanyakan satu hal mengenai bunyi. Jadi kita ulang lagi. Kalian sudah paham apa itu bunyi? Tadi apa sih itu bunyi? Bunyi itu gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Nah, tadi Ibu telah contohkan ya, ketika kita mempunyai alat musik contohnya. Nah, kita gerakan itu akan mengeluarkan bunyi. Betul sekali. Nah, jika kalian di rumah punya alat musik tradisional, dikembangkan, dimainkan. Jadi dimainkan. Oh, ini mengeluarkan bunyi. Dan diingat-ingat apa itu bunyi. Kita itu harus memainkan alat musik tradisional agar tidak punah. Betul sekali. Coba kan alat musik tradisional ini sekarang hampir punah karena jarang sekali masyarakat atau anak-anak di sini ada yang punya alat musik tradisional. Oh, bagus, tadi banyak kecapi ya. Nah, salah satunya ini angklung. Itu jarang banget dimiliki oleh warga Indonesia, terutama ini kan dari provinsi Jawa Barat, dan itu jarang sekali warga Jawa Barat memiliki ini. Nah, maka dari itu, bagaimana sih caranya agar alat musik tradisional itu tidak punah? Nah, itu PR untuk kalian, ditugaskan untuk pertemuan selanjutnya ya. Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Nah, coba tadi kita mengulas lagi. Apa itu bunyi? Ya, betul sekali, bunyi itu suara. Nah, sekarang Ibu tadi telah memberikan tugas dan sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini ya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.